له طاعة ويبلغ سعد إلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Hadis riwayat Muslim yang kita telah bacakan masih punya sambungan yang perlu kita tuntaskan. Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Wa yarda lakum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Itu satu poin yang Allah ridhakan kita lakukan dalam kehidupan ini. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, itu bermakna Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh pada agamanya. Hablin itu para ulama menafsirkan dengan agama. Ada yang menafsirkan dengan pedoman hidup Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Panjang ayat ini. Allah menyuruh kita, berpegang teguhlah kamu, wa'tasimu bihablillahi jami'a, pada tali agama Allah semuanya. Jadi perintah ini kepada semua umat Islam. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada agama Allah yang bernama Islam, sebagai agama yang diakui Allah, dan Allah nafikan semua agama lain. Banyak ayat-ayat yang menolak agama lain selain daripada Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala wa huwa fil akhirati minal khasirin, umpamanya Ali Imran. Allah akan tolak, akan berikan kerugian kepada orang-orang yang memilih agama selain Islam. Innad dina indallahil Islam, agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi ketika Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, ikatlah diri kuat-kuat pada agama Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Nah, makna jangan pernah bercerai-berai itulah yang perlu kita hayati, yang perlu kita pahami dan perlu kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Makna wala tafarraku itu dia punya dua makna. Makna dalam poin akidah dan makna dalam poin ukhuwah. Makna dalam poin akidah wala tafarraku dan jangan bercerai-berai dari agama Islam adalah jangan pernah umat Islam ini meninggalkan Islam dan memilih agama lain. Man baddala dinuhu faqtuluh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Siapa saja yang menukar agamanya dari Islam ke agama lain, apa saja nama agama lain,
dengan apa saja alasan yang dikemukakan. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan Islam bergabung dengan agama lain. Kalau itu yang terjadi, maka orang itu sudah murtad. Orang murtad itu kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqtuluh, bunuhlah dia. Ada prosedur cara bunuhnya. Bukan begitu ada orang di kampung kita murtad, lalu kita ajak orang sekampung tangkap dia, bunuh secepatnya. Kenapa? Dia sudah murtad. Itu bukan cara Islam. Islam tidak brutal. Islam sudah mengatur orang murtad itu diajak kembali untuk bergabung kembali dalam Islam dengan menebus segala sesuatu yang sudah dia terima dari orang yang memurtadkan dia selama 3 hari. Ketika 3 hari itu kita bujuk, kita rayu, kita berikan pemahaman, kita berikan paham bahwa yang murtad itu tempatnya neraka, dia tidak juga mau kembali ke Islam, itu baru oleh otorita negara bisa mengeksekusi dia karena sudah murtad. Jadi makna wala tafarraku pertama dalam kategori akidah adalah tidak ada peluang bagi kita seorang pun untuk menukar agama yang sudah kita miliki ini. Maka berhati-hati kita dengan misionaris yang gencar membawa bantuan pangan, membawa bantuan uang, menawarkan jabatan dan sebagainya untuk memurtadkan kita. Hari ini kita murtad, tinggalkan Islam, besok mati, besok terus ditampung oleh neraka. Karena orang yang sudah murtad itu menjadi orang kafir. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Tidak ada diskusi lagi. Itu kalam Allah. Orang kafir itu calon penghuni neraka, tidak boleh didiskusikan lagi. Oh, saya kafir tapi banyak membantu umat Islam, malah saya buat masjid untuk umat Islam, tetap tempatnya neraka. Karena orang kafir itu tidak bermakna amalannya, karena akidahnya tidak betul. Yang kedua, wala tafarraku dalam makna ukhuwah. Sesama muslim tidak ada peluang untuk saling carut marut, untuk saling salah menyalahkan, untuk saling bunuh membunuh apalagi, dan untuk saling kueh mengkueh. Tidak ada peluang dalam Islam untuk saling kueh mengkueh sesama muslim, apapun alasan. Kalau kita mau maju calon wali kota Banda Aceh, lalu kita takut kalah dengan seorang yang juga maju bersama kita, dia lebih populer, popularitasnya lebih tinggi. Kalau dia masih hidup, dia masih eksis, kita tidak akan menang. Lalu kita provokasi dia, kita fitnah dia, apalagi kalau kita bunuh dia. Itu adalah perilaku kaum jahiliyah dan perilaku kaum Yahudi yang melakukan perihal tersebut terhadap umat Islam. Maka ketika ada umat Islam yang melakukan hal seperti itu, bermakna dia sudah mengambil perangai orang kafir dan perangai orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap umat Islam itu lebih hina daripada binatang. Orang Kristen menganggap umat Islam ini domba-domba yang sesat yang perlu mereka selamatkan. Umat Islam tidak pernah melabelkan mereka dengan label-label yang negatif seperti itu. Hanya apa kata Al-Quran. Al-Quran bilang selain muslim adalah kafir, maka mereka semuanya kafir. Ada orang yang mengatakan tidak boleh kita mengkafirkan dia. Bukan kita yang mengkafirkan mereka, Al-Quran. Yang jadi persoalan, tidak boleh kita mengkafirkan mereka, tapi mengkafirkan sesama muslim boleh. Ini hantu belau besar sekali dalam perangai umat Islam. Kalau ada umat Islam yang tidak sesuai di pandangan mata dia, dibilang sesat.
dibilang kafir, dibilang tidak benar, itu melanggar dengan wala tafarraku. Ayat Allah ada, hadis Rasulullah yang sahih juga ada. Kita mau berpegang kemana lagi kalau Al-Quran kita tidak pegang, Al-Sunnah kita tidak pegang. Kita mau pegang ayah kita seorang ulama, ayah kita manusia biasa. Sebesar apapun ulama ayah kita, tidak sebanding dengan keulamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia ulama, tetap ada salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri salah, tapi karena beliau rasul, dibimbing oleh wahyu Allah. Bagaimana mungkin orang tua kita meskipun dia ulama besar, kita klaim tidak ada salah? Kalaupun salah, dia ulama, dia bisa tebus sendiri kesalahannya itu. Itu proses pembodohan terhadap anak umat Islam. Ada orang yang dikeramatkan berzina karena dia orang alim. Murid-muridnya semuanya menutup malu gurunya itu karena berzina. Dia bilang, guru kita itu kan orang alim, kan wali Allah. Dia tahu sendiri perbuatannya itu tidak berdosa. Dia tahu sendiri untuk melepaskan diri dari dosa. Ini proses pembodohan untuk anak bangsa Islam. Tidak boleh ada pada kita. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, salah satu yang kita bahas sekarang ini adalah wala tafarraku. Perilaku tadi itu memecah belahkan kehidupan umat, karena orang-orang yang pandai, yang paham akan hukum Islam, tahu bahwa dia sudah memperbodoh umat, terjadi pecah belah dalam kehidupan berukhuwah. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, itu wa anta'tasimu bihablillahi wa la tafarraku dalam hadis itu menjadi pegangan kita. Yang pertama, kita tidak boleh bercerai-berai dalam makna akidah. Tidak ada peluang, semiskin apapun, sejerah apapun kita disiksa oleh siapapun, tetap kita berada dalam Islam. Bilal bin Rabah paling berat disiksa, ditindih dengan batu besar, tapi tetap mengatakan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ammar bin Yasir disiksa oleh kafir Quraisy, dipaksa mau dipotong leher. Dia tetap mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayahnya Yasir diores-ores dengan pisau dan ditaburkan air cabai. Ibunya ditanam di padang pasir dan dicambuk sehingga keduanya meninggal dunia, tapi tidak pernah meninggalkan akidah Islamiyah. Kenapa kita baru dibayang-bayangi dengan mobil mewah sudah menukar agama? Dibayang-bayangi dengan jabatan tinggi sudah menukar agama. Dibayang-bayangi dengan perempuan cantik sudah menukar agama. Itu akan menerima padah yang paling dahsyat di hari kemudian adalah masuk neraka. Dan kita sedang dihadu oleh musuh-musuh Allah. Mulai dari masa penjajahan dahulu diberlakukan politik divide et impera, politik belah bambu, politik pelah trieng. Yang saboh ditegon, yang saboh dibeut, yang saboh digidam oleh Belanda, ulama digidam, yang saboh dibeut di jabatan. Dan nyo terjadi sampai negara sudah merdeka, berganti rezim demi rezim, dari orde lama ke orde baru sampai ke orde reformasi. Apalagi orde sekarang ini masih melakukan provokasi politik pelah trieng sehingga umat Islam bergaduh sendiri. Kemarin ada video viral, ada seorang tokoh organisasi mengatakan orang-orang Arab itu datang ke Indonesia, orang-orang yang dia buat salah di negeri Arabnya lari ke sini untuk menyelamatkan diri, dan sampai ke sini dia tidak lebih kurang seperti penjajah. Itu dialamatkan kepada umat Islam. Padahal apapun jeleknya saudara kita seagama, tidak boleh kita provokasi kepada rakyat. Dia tokoh organisasi besar, dia ngomong di depan rakyatnya, rakyatnya ikut ini provokasi. Wala tafarraku, wahai orang yang mengatakan itu,
tapi dibiarkan sehingga terbelah umat Islam di negeri ini. Ada orang yang jelas-jelas kafir, merampas kekayaan negara, menghancurkan ukhuwah Islamiyah umat Islam dalam negara, dan memprovokasikan pemerintah untuk menangkap, menahan ulama-ulama Islam, membubarkan organisasi Islam. Itu tidak dianggap penjajah oleh tokoh Islam tadi. Inilah yang dikatakan perangai Panglima Tibang. Pemain bola memasukkan gol ke gawang sendiri. Dia hafal wa'tasimullah wa la tafarraqu. Dia mengajar ayat itu kepada orang lain, tapi hati dia sudah tersumbat dengan materi keduniaan. Semoga saja menjadi pencerahan bagi kita, dan ini adalah kalam Allah dan kalam Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى الله دوما تدور رحاه